Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pejuang SKD CASN 2021. Jumpa lagi dengan saya Neni Damai. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal bela negara TWK HOTS sesuai dengan kisi-kisi Menpan nomor 27 tahun 2021. Nah, pada video ini setiap jawaban soal akan saya jelaskan satu persatu. Nah, sebelum saya mulai ke pembahasan soalnya, jangan lupa tombol subscribe-nya ya. Baik, kita lihat soal yang pertama. Salah satu bentuk hak bela negara bagi negara Indonesia adalah... Nah, kita lihat dulu pertanyaannya, yang ditanya adalah tentang hak. Mari kita lihat optionnya satu-satu. Yang A, mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah suatu kewajiban, bukan hak. Jadi option A ini kita eliminasi. Yang B, mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat. Ini juga merupakan suatu kewajiban, maka juga kita delete dari jawaban. C, memperoleh pendidikan. Ini bisa kita benarkan karena ini adalah suatu hak bagi warga negara. D, ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat. Ini juga suatu kewajiban, maka kita delete. Kemudian E, berpegang teguh kepada pedoman Pancasila. Ini juga kewajiban. Jadi satu-satunya option yang menunjukkan hak di sini adalah yang C. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Ketahanan nasional dikatakan memiliki sifat yang dinamis. Hal ini berarti A, ketahanan nasional dapat meningkat sesuai dengan peningkatan kewibawaan negara. Nah, ini adalah ketahanan nasional bersifat wibawa. Kemudian B, ketahanan nasional tidak mengutamakan pada sikap konfrontatif. Ini adalah ketahanan nasional yang bersifat konsultasi atau kerjasama. Yang option C, ketahanan nasional bergantung pada situasi serta kondisi bangsa dan negara. Nah, ini adalah ketahanan nasional yang bersifat dinamis atau tidak tetap, bisa menurun atau meningkat sesuai dengan kondisi bangsa. Jadi ini bisa kita benarkan jawaban C ini. Nah, kita lihat lagi sebagai penambah pengetahuan kita, yang D itu ketahanan nasional menyesuaikan dengan sikap dan perlakuan negara lain. Sepertinya ini tidak ada sifat dari ketahanan nasional ya, kita salahkan. Yang E, ketahanan nasional dapat menyesuaikan diri dalam kerjasama global yang menguntungkan. Ini adalah sifat ketahanan nasional yang bersifat mandiri. Jadi teman-teman, ketahanan nasional yang memiliki sifat yang dinamis itu adalah ketahanan nasional yang bergantung pada situasi serta kondisi bangsa dan negara. Jadi optionnya adalah C. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Salah satu aspek penting dalam bela negara adalah menjaga pertahanan dan keamanan. Menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia sehingga kondisi negara tetap aman dan damai merupakan tugas semua anggota TNI, Polri, dan rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut mengandung kesesuaian dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A, pasal 28 ayat 1. Nah, kita lihat dulu pada soal. Di soal dia yang ditanya adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Di pasal 28 ayat 1. Kita lihat dulu pasal yang menjelaskan tentang menjaga pertahanan dan keamanan negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, yaitu dijelaskan pada pasal 30 ayat 1. Nah, jawabannya adalah di C. Nah, untuk penambah pengetahuan bagi kita lihat dulu option A,
Pasal 28 ayat 1 itu tentang hak-hak asasi manusia. Pasal 29 ayat 1 itu tentang negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 31 ayat 1 itu tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian pasal 32 ayat 1 itu tentang kebudayaan nasional. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Bela negara sebagai sikap dan perilaku warga negara yang didasari oleh rasa cinta tanah air yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran akan bela negara pada diri warga negara akan menimbulkan rasa A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Cinta tanah air, D. Nasionalisme dan patriotisme, E. Bangga terhadap negara. Nah, kita lihat penjelasan berikut. Dengan adanya kesadaran akan bela negara, kita harus dapat memiliki sikap kejuangan, cinta tanah air, dan rela berkorban. Sikap cinta tanah air ini kata lainnya adalah nasionalisme, dan rela berkorban ini adalah patriotisme. Jadi option yang tepat untuk menjawab soal nomor 4 ini adalah option D. Oke, paham ya teman-teman? Kita akan lanjut ke soal yang kelima. Pada hakikatnya, pelaksanaan bela negara harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta aturan perundang-undangan lain sebagai landasan hukum agar penerapannya terarah dan terstruktur. Di bawah ini yang bukan merupakan landasan hukum bela negara adalah yang pertama A. Ketetapan MPR nomor 6 tahun 1973. Ini adalah landasan hukum yang pertama sekali yang berisi tentang wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Jadi jawaban ini adalah benar. Ingat ya, pertanyaannya tadi adalah yang bukan merupakan landasan hukum bela negara. Jadi yang A ini dia adalah landasan hukumnya. Yang B kita lihat tentang peran TNI dan Polri sebagai aparat pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, yaitu Ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 ini juga landasan hukum bela negara. Yang C, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982. Ini tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia bahwa pelaksanaannya berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini juga landasan hukum tentang bela negara. Yang D, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Ini tentang hak asasi manusia. Nah, sepertinya di antara option A, B, C, D ini, yang D ini bukan landasan hukum bela negara. Tapi kita lihat dulu yang option E. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 itu tentang pertahanan negara. Ya, jadi jelas bahwa yang bukan merupakan landasan hukum bela negara adalah jawaban D. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 itu tentang hak asasi manusia. Jawabannya D. Nah, kita lanjut ke soal yang keenam. Salah satu dasar hukum bela negara adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2 tentang pertahanan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada. Kita lihat penjelasan Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002. Bab 2 mengenai hakikat, dasar, tujuan, dan fungsi. Pasal 2 menjelaskan bahwa hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Jadi di antara option A sampai E ini yang benar jawabannya adalah A, sesuai dengan bab 2 penjelasan Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002. Oke teman-teman, paham ya? Sampai di sini kita lanjut ke soal. Baik, kita bahas soal yang ketujuh. Sebagai sebuah konsep dalam upaya menjaga kedaulatan dan kemakmuran bangsa dan negara, bela negara memiliki beberapa manfaat kecuali. Jadi yang ditanya adalah kecuali. A. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas. Ini adalah jawaban yang benar karena ini adalah salah satu manfaat dari bela negara. B. Menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup
bangsa dan negara. Menjaga dan mempertahankan ini sepertinya bukan manfaat tetapi adalah tujuan bela negara. Jadi ini adalah jawaban yang bisa kita kecualikan atau kita silang. Jawabannya yang benar adalah yang B. Tapi kita lihat dulu yang C, A, dan B. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Ini adalah benar. Membentuk mental dan fisik yang tangguh, ini adalah benar, manfaat dari bela negara. Kemudian menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan patriotisme, ini juga manfaat dari bela negara. Jadi yang bukan manfaatnya adalah yang B, karena option B itu adalah tujuan dari bela negara.